sejujurnya dalam hati kecil ini merasa sangat-sangat puas. Dan saya berharap manusia-manusia bajingan yang selama ini tanpa moral, tanpa adab, menyerang harkat martabatnya, menghancurkan citra dirinya, menghancurkan reputasinya, ini harus mendapat konsekuensi hukum yang maksimal semaksimal-maksimalnya. Bila perlu, tembak mati. Biar negara ini damai. Dr. Tifa mulai merengek-rengek, pemerintah harus turun tangan segala macam. Ketika Anda menyerang harkat martabat Joko Widodo, apakah Anda meminta restu dari Prabowo? Apakah Anda disuruh oleh Prabowo? Apakah Anda sudah membuat suatu izin resmi bahwa Anda akan melakukan penelitian? Sehingga ketika Anda mengalami kendala di tengah jalan, Anda merengek-rengek meminta pemerintah turun tangan. Dan penelitian semacam apa yang sedang Anda lakukan? Penelitian yang semata-mata tujuannya menghancurkan citra diri orang, menghancurkan reputasi orang. Itukah yang Anda sebut penelitian? Penelitian biadab itu? Rismond yang benar-benar orang cerdas dan pintar menurut saya. Sehingga saya coba menyadarkan. Tetapi ternyata sayembara 16 miliar itu lebih manis daripada teguran yang bijak. Sehingga tidak diindahkan. Majulah kalian menuju kepada kematian. Matilah kalian dan jangan pernah ada titisan kalian yang bangkit di negeri ini. Sudah coba diperingatin, tapi nggak mau diindahkan. Ya sudah, terserah kalian. Sekarang Bapak Jokowi sudah mengambil posisi yang serius. Bapak Jokowi sudah mengambil langkah hukum dan kalian mulai kucar-kacir. Padahal Rismond ini sudah tahu bahwa si Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Rismond ini lebih paham. Bang Rismond, Anda lebih paham bahwa Roy Suryo itu bukan pakar telematika sebagaimana yang diglorifikasi oleh media-media. Tapi kenapa Anda malah mengikuti kebodohan dan kebebalan Roy Suryo? Maka menjadi bodohlah kalian bareng-bareng. Menjadi beballah kalian bareng-bareng. Ini yang saya sesalkan dari Bang Rismond Sianipar. Anda orang pintar beneran. Anda orang cerdas beneran. Anda itu ahli IT beneran. Tidak seperti Roy Suryo yang kuliah ilmu komunikasi, tahap keduanya ilmu kesehatan masyarakat, lantas outputnya pakar telematika. Nggak jelas. Kenapa Anda lalu ikut-ikutan jadi bodoh dan bebal seperti Roy Suryo pencuri panci ini? Kenapa? Demi popularitas, demi uang, demi kekuasaan, kalian tega korbankan ketentraman rakyat, kalian tega menghancurkan reputasi orang, kalian tega menghancurkan citra diri orang. Kalian benar-benar iblis jahanam. Saya kesana. Video kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas sikap serius dan tegas terhadap kelompok pembenci, penghujat, pemfitnah yang sangat-sangat keji. Terima kasih tak terhingga teruntuk Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Sejujurnya melihat sikap yang begitu tegas, yang begitu serius yang saat ini ditempuh oleh Bapak Jokowi, dalam lubuk hati saya itu merasa sangat-sangat puas. Sebenarnya sikap seperti inilah yang kami harapkan. Sudah sejak lama kami harapkan. Tapi kami mengerti, kami coba memaklumi hitung-hitungan bijaksana dari Sang Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Jokowi.
Pada tanggal 21 Mei 21 oh bukan Mei, Januari, Februari, Maret, April. Ketika berjumpa dengan Bapak Jokowi, sejujurnya itu merupakan momen di mana saya belak-belakan menunjukkan amarah saya. Jadi pertama saya mengajukan pertanyaan, berangkat dari harapan yang ada di masyarakat akar rumput. Karena saya tahu persis masyarakat di akar rumput masih mendamba-dambakan sosok Joko Widodo sebagai pemimpin mereka. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Bapak Jokowi. Bapak, apakah dari pribadi Bapak masih ada niat untuk maju berbakti kepada bangsa dan negara dan rakyat? Maksud saya adalah, jika sekiranya beliau ini masih memiliki hati, masih punya kerinduan atau niat untuk maju bertarung di momen pemilu yang akan datang, saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa kisruh terkait dugaan ijazah palsu ini kita rawat saja. Maksud saya apa? Agar elektabilitas Bapak Jokowi itu awet. Itu maksud saya. Nah, sehingga saya bertanya, apakah Bapak masih punya niat untuk maju berbakti kepada bangsa dan negara dan rakyat? Dan beliau menjawab singkat, padat, dan sangat jelas. Satu kalimat yang sangat pendek namun penuh makna yang mendalam. Sudah tua. Begitu jawabannya. Dan mungkin saja orang-orang berkepentingan di negeri ini sempat mendengar jawaban dari Bapak Jokowi. Entah mereka punya informan atau ada yang sempat menguping video saya waktu saya bertanya kepada beliau. Dan itu menjadi satu pukulan yang sangat dahsyat dan luar biasa terhadap mereka. Karena apa? Karena mereka mencurigai Bapak Jokowi ini adalah sosok yang sangat ambisius, sehingga masih punya nafsu untuk, dalam tanda petik ya, nafsu untuk meraih kekuasaan, begitu. Sehingga citra diri dari Bapak Jokowi yang begitu cemerlang di mata rakyat mayoritas itu dihancurkan. Reputasi Bapak Jokowi selama 10 tahun memimpin negara ini, reputasi Bapak Jokowi dari segala karya-karya besar, karya-karya nyata dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu mau dihancurkan dengan segala sesuatu isu yang hanya beralaskan kata dugaan. Sehingga saya katakan bahwa jawaban yang singkat, padat, jelas, namun memiliki makna yang sangat mendalam itu merupakan suatu pukulan yang sangat dahsyat dan luar biasa terhadap mereka. Ternyata sosok Joko Widodo memang benar-benar telah selesai dengan dirinya. Sebagaimana yang saya katakan kemarin waktu podcast dengan adik saya, Fritz Alorboy. Bapak Jokowi sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak punya nafsu berkuasa. Tapi kalau untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan rakyat, harus melalui sesuatu yang disebut kekuasaan, maka beliau masuk melalui jalur tersebut. Jadi kekuasaan bagi seorang Jokowi itu hanya fasilitas, pintu.
pintu masuk bagi beliau untuk bisa mencurahkan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Hanya itu, kekuasaan bagi Jokowi bukanlah suatu tujuan sebagaimana nafsu dari para pemangku kepentingan lainnya. Jokowi tidak seperti itu. Saya melihat duduk satu meja berhadap-hadapan, saya bertanya secara langsung dan beliau menjawab. Ternyata begitulah kepribadian sosok Insinyur Haji Joko Widodo yang selama ini saya pikir hanya sebuah gimmick, hanya sebuah pencitraan. Tapi saya baru melihat realnya Bapak Jokowi ketika duduk satu meja berhadap-hadapan dengan beliau. Ya, karena dorongan moral, karena faktor adab, wajar kalau ada sedikit rasa canggung ketika berjumpa dengan beliau. Tetapi sejujurnya saya mau katakan bahwa ketika berjumpa dengan Bapak Jokowi, kalau Anda tidak percaya, ya semoga Anda berkesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Saya doakan ya, semua penonton channel saya diberi jalan, diberi kemudahan untuk juga berjumpa dengan Bapak Jokowi suatu saat nanti. Amin. Ketika berjumpa dengan beliau, saya merasa selayaknya saya berjumpa dengan Bapak sendiri. Adanya satu sentuhan emosi yang begitu indah, selayaknya kita berjumpa dengan orang tua kita sendiri. Makanya saya katakan, hanya karena dorongan moral sehingga ada semacam rasa canggung begitu. Di situ saya mulai berpikir, oh ternyata selama ini saya tidak salah merasakan bahwa memang seperti inilah sosok seorang Jokowi. Bukan sosok yang penuh dengan pencitraan sebagaimana segala justifikasi, segala framing isu yang dimainkan oleh buzzer bayaran kelompok pembencinya. Begitulah Bapak Jokowi. Ketika berbincang-bincang dengan dia, saya merasa begitu adem, ada satu hubungan emosi yang begitu akrab. Dia sosok yang luar biasa, dan memang alamnya seperti itu. Gitu ya. Lanjut, terkait dengan pandangan saya bahwa kalau Bapak masih punya niat untuk maju, untuk berbakti kepada bangsa dan negara dan rakyat, maka ide saya kisruh terkait dugaan ijazah palsu ini kita rawat saja, kita perpanjang saja, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya melihat ini merupakan suatu kekisruhan yang potensial, yang bisa kita manfaatkan untuk merawat elektabilitas Bapak, sehingga elektabilitas Bapak itu awet. Nah, ketika nanti Bapak maju lagi, maka kita tidak repot-repot lagi untuk berkampanye, karena elektabilitas Bapak meskipun Bapak sudah selesai 2 periode, tetapi elektabilitas Bapak itu akan terus terawat, akan awet. Tapi begitu jawaban beliau, sudah tua. Dan terkait ijazah, ini sudah kelewatan. Sehingga memang kita harus merespon ini agar tidak terus-terusan menjadi framing jahat yang melebar kemana-mana. Kira-kira begitu jawaban dari beliau. Saya senang sekali sebenarnya. Saya senang sekali dengan jawaban beliau. Tapi ada satu sisi di hati saya itu yang merasa geram. Ada satu sisi di hati saya itu yang merasa kesentil. Sehingga sejujurnya, saudara-saudara bisa lihat video original
yang saya unggah ketika berjumpa dengan Bapak Jokowi ketika duduk bersama satu meja dan berdialog dengan beliau. Saudara-saudara bisa lihat judul videonya Satu Meja dengan Jokowi. Bapak, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Ini kayak mau netes air mata saya menceritakan ini. Tadi Bapak katakan ini sudah kelewatan. Mohon maaf. Saya marah kepada Bapak. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kelewatan, bukan baru hari ini. Sudah dari dulu-dulu, Pak. Kalau mau dibilang kelewatan. Dari dulu-dulu juga sudah kelewatan, Pak. Kenapa baru hari ini Bapak bilang sudah kelewatan? Saya bersyukur. Bersyukur sekali. Karena Tuhan sangat baik. Sehingga saya bisa berjumpa langsung dengan beliau. Dan di depan-depan Bapak Jokowi saya mencurahkan kemarahan saya. Saya sangat-sangat bersyukur atas hal tersebut. Apa yang saya katakan itu fakta. Kalau bicara kelewatan, sudah dari dulu, Pak. Bukan baru hari ini. Apa yang Bapak sebut kelewatan itu. Jokodok, Planga-plongo, PKI. Apalagi? Mukidi. Apalagi? Bajingan tolol. Presiden iblis. Presiden goblok. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bicara sudah kelewatan, bukan baru hari ini terjadi. Sudah dari dulu juga kelewatan. Kenapa baru hari ini Bapak katakan sudah kelewatan? Sehingga ketika hari ini Bapak Jokowi sudah benar-benar mengambil posisi yang serius untuk melakukan pembalasan. Sejujurnya dalam hati kecil ini merasa sangat-sangat puas. Terlalu puas. Dan saya berharap manusia-manusia bajingan yang selama ini tanpa moral, tanpa adab, menyerang harkat martabatnya, menghancurkan citra dirinya, menghancurkan reputasinya, ini harus mendapat konsekuensi hukum yang maksimal semaksimal-maksimalnya. Bila perlu, orang-orang ini dipenjara seumur hidup. Atau bahkan bila perlu tembak mati. Biar negara ini damai. Karena rakyat butuh ketentraman. Rakyat jangan terus-terusan diadu domba. Yang mereka cari apa? Satu, popularitas. Dua, uang. Yang ketiga, dilirik untuk turut serta dalam lingkaran kekuasaan. Itu yang mereka cari. Demi popularitas, demi uang, demi mendapat bagian dalam lingkaran kekuasaan, tak tanggung-tanggung. Citra diri orang dihancurkan, reputasi orang diruntuhkan. Sangat-sangat biadab. Nah, ketika beliau sudah mulai mengambil posisi yang serius, mengambil langkah-langkah hukum, lalu kemudian ada komentar-komentar bangsat, komentar-komentar bajingan, seolah-olah Bapak Jokowi itu hanyalah seorang anak kecil yang bisa dipermain-mainkan oleh mereka, yang boleh dipermain-mainkan seenak-enaknya, semau-maunya oleh mereka. Seperti narasi Rocky Gerung.
Kalau ijazah Bapak Jokowi itu sudah diserahkan ke penyidik dan sudah diuji forensik dan ternyata itu asli, kata Rocky Gerung, maka selama ini Jokowi sengaja menyimpan keaslian ijazahnya untuk supaya dia terus menjadi perbincangan publik. Ini komentar bajingan. Dan saya berharap tak luput juga Rocky Gerung. Ada waktunya. Rocky Gerung, ingat, waktumu pun akan tiba. Ingat, ingat, ingat. Ketika Anda menghancurkan orang baik, maka pembalasan untuk dirimu akan datang dari berbagai penjuru. Akan datang dari pihak rakyat, akan datang dari pihak yang maha kuasa, bahkan dari orang yang Anda serang. Tinggal menunggu kapan waktumu akan tiba. Kemudian juga ada komentar dari Abraham Samad. Meminta agar sebaiknya Bapak Jokowi mencabut laporannya, katanya. Jadi kalian pikir Bapak Joko Widodo itu seumpama anak kecil yang boleh semau-maunya kalian mempermain-mainkan, begitu. Disinilah saya melihat kalian adalah orang-orang yang tidak bermoral, kalian adalah orang-orang yang tidak beradab, kalian adalah orang-orang biadab, kalian adalah orang-orang bajingan. Terima kasih untuk Bapak Jokowi. Saya mendukung, rakyat mayoritas mendukung, karena seperti inilah yang sangat-sangat diharapkan oleh rakyat mayoritas pendukung dan pencinta Bapak Jokowi, bahkan sudah sejak dulu, sejak awal beliau menjabat. Gambar Bapak Jokowi diedit, ya, dibuat dengan simbol umat Kristiani, seperti Yesus disalib. Ya, Bapak Jokowi diisukan Kristen. Ya nggak masalah menurut saya. Tetapi ketika itu ada satu tujuan politik, yaitu untuk menghancurkan citra diri dan reputasi seseorang, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat biadab. Kemarin saya melihat Dokter Tifa mulai merengek-rengek. Pemerintah harus turun tangan, katanya. Masa kita sebagai kaum intelek tidak boleh melakukan penelitian? Penelitian bajingan! Penelitian apa yang kau maksudkan? Saya mau kasih tahu kalian, ya. Roy Suryo, Dokter Tifa, Rismon Sianipar, Rocky Gerung, ya, Egy Sujana, Abraham Samad. Saya mau kasih tahu kalian, segala sesuatu yang kalian bilang ilmu pengetahuan luntur di hadapan Insinyur Haji Joko Widodo. Saya ulangi, ya. Segala sesuatu yang kalian bilang ilmu pengetahuan, segala sesuatu yang kalian bilang intelektual, luntur di hadapan Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa? Ilmu pengetahuan kalian ilmu pengetahuan teori. Intelektual kalian intelektual teori. Insinyur Haji Joko Widodo tidak mengandalkan teori kalian yang kosong, yang tidak ada kemanfaatannya untuk bangsa, negara, dan rakyat. Insinyur Haji Joko Widodo membuktikan kepada bangsa, kepada rakyat, wujud nyata daripada apa yang kalian sebut ilmu pengetahuan, wujud nyata dari apa yang kalian sebut intelektual. Jadi intelektual kalian, ilmu pengetahuan kalian, itu semuanya sampah. Tidak ada artinya. Teori tanpa bukti nyata, teori tanpa implementasi yang mendatangkan kemanfaatan bagi bangsa dan rakyat, pada hakikatnya adalah sampah tidak berguna. Bahkan mungkin, kalau boleh saya berkata kasar, kalian adalah sampah.
Dr. Tifa mulai merengek-rengek, pemerintah harus turun tangan segala macam. Ketika Anda menyerang harkat martabat Joko Widodo, apakah Anda meminta restu dari Prabowo? Apakah Anda disuruh oleh Prabowo? Apakah Anda sudah membuat suatu izin resmi bahwa Anda akan melakukan penelitian? Sehingga ketika Anda mengalami kendala di tengah jalan, Anda merengek-rengek, meminta pemerintah turun tangan. Dan penelitian semacam apa yang sedang Anda lakukan? Penelitian brengsek, penelitian biadab, penelitian yang semata-mata tujuannya adalah menghancurkan citra diri orang, menghancurkan reputasi orang. Itukah yang Anda sebut penelitian biadab itu? Kemudian Roy Suryo seirama dengan Dr. Tifa. Kemudian si Rismon Sianipar, Risman Sianipar. Kemarin sok gentleman membuat video vlog bahwa dia tidak takut dengan laporan Bapak Jokowi. Dia akan siap hadapi dan dia akan membuktikan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi belakangan ada jejak digital video. Dia sedang bersama-sama dengan Habib Rizik. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Risman Sianipar orang pintar. Rismon Sianipar orang hebat. Kan kemarin-kemarin juga saya sudah coba membangun narasi untuk menyadarkan Bang Risman ini. Saya katakan di antara kalian semua, kelompok yang memburu dugaan ijazah Bapak Jokowi, dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Hanya Rismon yang menurut saya itu benar-benar ahli IT, pakar IT. Rismon yang benar-benar orang cerdas dan pintar, menurut saya. Sehingga saya coba menyadarkan. Tetapi ternyata sayembara 16 miliar itu lebih manis daripada teguran yang bijak. Sehingga tidak diindahkan. Majulah kalian menuju kepada kematian. Matilah kalian dan jangan pernah ada titisan kalian yang bangkit di negeri ini. Sudah coba diperingatin, tapi nggak mau diindahkan. Ya sudah, terserah kalian. Sekarang Bapak Jokowi sudah mengambil posisi yang serius. Bapak Jokowi sudah mengambil langkah hukum. Dan kalian mulai kucar-kacir. Ya. Padahal Rismon ini sudah tahu bahwa si Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Rismon ini lebih paham. Bang Rismon, Anda lebih paham bahwa Roy Suryo itu bukan pakar telematika sebagaimana yang diglorifikasi oleh media-media. Tapi kenapa Anda malah mengikuti kebodohan dan kebebalan Roy Suryo? Maka menjadi bodohlah kalian bareng-bareng. Menjadi beballah kalian bareng-bareng. Ini yang saya sesalkan dari Bang Rismon Sianipar. Anda orang pintar beneran. Anda orang cerdas beneran. Anda itu ahli IT beneran. Tidak seperti Roy Suryo yang kuliah komunikasi, ilmu komunikasi, kemudian tahap keduanya ilmu kesehatan masyarakat, lantas outputnya pakar telematika. Nggak jelas. Ini masalah. Kenapa Anda lalu ikut-ikutan jadi bodoh dan bebal seperti Roy Suryo pencuri panci ini? Kenapa? Jadi Bang Rismon Sianipar ini mendekati Habib Rizik, apa tujuannya? Mungkin dia berpikir bahwa Habib Rizik punya koneksi dengan Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga mungkin Habib Rizik ini bisa menjembatani kelompok pemburu dugaan Rismon Sianipar dan kawan-kawannya, Roy Suryo, Dr. Tifa, si Egy Sujana, dan lain-lain sejenisnya. Mungkin Bang Rismon berpikir Habib Rizik bisa menjembatani untuk memohon-mohon kepada Presiden Prabowo agar mereka itu bisa
diselamatkan. Gitu kira-kira niat, maksud, dan tujuan Bang Rismond Sianipar melakukan pendekatan dengan Habib Rizik. Sudahlah, buktikan saja. Kan kemarin Anda keluar-keluar katanya Anda tidak takut dengan laporan Bapak Jokowi. Anda siap hadapi dan siap membuktikan segala sesuatu berdasarkan ilmu IT yang Anda punya. Kan begitu. Buktikan saja. Kenapa Anda kemudian ciut? Kenapa? Kenapa Anda mulai panik? Kenapa? Sebaiknya Anda buktikan saja bahwa Anda itu sosok yang gentleman. Saya pikir begitu. Dan juga melihat ada satu pernyataan dari Presiden Prabowo soal ijazah Bapak Jokowi. Ini kalau dibiarkan sehingga ini terus-menerus menjadi satu isu, satu justifikasi. Menurut saya ini justifikasi yang sangat keji. Bagaimana saya nanti? Juga ditanya-tanya ijazah saya, kata Presiden Prabowo. Nah, kalau kita berpikir begini ya, saudara. Kalau seorang pemimpin itu terus diganggu dengan segala isu, lantas kapan dia bisa konsentrasi bekerja, membenahi bangsa negara, membenahi kehidupan rakyat? Kapan? Kalau dia terus diganggu. Maka saya secara pribadi merasa syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare, Bapak Jokowi bisa diberi ketabahan yang begitu sangat luar biasanya, sehingga beliau tabah sepanjang memimpin bangsa ini 2 periode. Beliau tetap terkonsentrasi, fokus bekerja, membangun negeri ini dari Sabang, Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, menghadirkan jawaban-jawaban sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat yang telah menjadi keluh kesah rakyat selama berpuluh-puluh tahun. Luar biasa seorang Jokowi ini. Saya berharap Bapak Prabowo juga demikian nanti. Diberi ketabahan, diberi kebijaksanaan ekstra oleh Tuhan, agar tidak terpengaruh, tidak terkecoh dengan segala isu-isu yang dihembuskan ke sana kemari. Jadi kesimpulannya menurut saya, ini Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, Roy Suryo, udah saya sebut ya, dan lain-lain sejenisnya. Orang-orang ini yang pertama adalah orang-orang serakah, orang-orang yang terlalu berambisi, orang-orang yang terlalu terobsesi mendapatkan sayembara 16 miliar. Hanya demi mendapatkan 16 miliar, mereka tega menghancurkan citra diri Bapak Jokowi, mereka tega menghancurkan reputasi Bapak Jokowi. Bapak Jokowi yang kalau rakyat itu latah, rakyat bisa menyebut Jokowi itu dewa. Karena segala ilmu pengetahuan yang berbasis teori itu luntur di hadapan Bapak Jokowi. Segala intelektual yang diagung-agungkan oleh Rocky Gerung luntur. Intelektual teori sampah, unfaedah. Tidak ada kemanfaatannya untuk bangsa dan negara dan rakyat. Jadi kalau rakyat itu latah, rakyat bisa mengatakan Jokowi itu dewa. Bahkan waktu pun seolah-olah tunduk padanya. Tiba-tiba ini jadi diresmikan, tiba-tiba itu jadi diresmikan, tiba-tiba itu jadi diresmikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tiba-tiba ada bendungan jadi, tiba-tiba ada jalan tol jadi, tiba-tiba ada jalan raya jadi, tiba-tiba ada bandar udara jadi, dan terakhir IKN Nusantara. Ya silakan kalian hujat, tetapi itu pasti terwujud. Kenapa? Karena itu adalah mimpi besar dari Patih Gajah Mada. Oke? Itu adalah mimpi besar dari Bung Karno. Terkait membangun Papua, membelah gunung, membangun jalan. Itu adalah mimpi besar Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Jadi di era Bapak Jokowi, dia begitu serius, dia begitu berniat, dia begitu terkonsentrasi untuk mewujudkan satu demi satu mimpi-mimpi besar dari para pendahulu bangsa ini.
Bagaimana tidak alam ini berpihak kepada sosok yang bernama Jokowi ini, yang tidak pernah luput dari segala cacian, makian, hinaan, hujatan, dan fitnah-fitnah yang sangat keji. Bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha Esa tidak berpihak kepada sosok yang bernama Joko Widodo ini? Maka ketika ada pihak yang dengan maksud jahat menyerang beliau, seperti yang sudah saya katakan tadi, pembalasan terhadap Anda itu akan datang dari berbagai penjuru. Tidak seperti cabai yang ketika Anda gigit, pedasnya langsung Anda rasa. Lambat, tapi pasti mendatangi Anda dan tidak akan salah alamat. Yang kedua, menurut saya orang-orang ini selain serakah, sangat-sangat bernafsu untuk mendapatkan sayembara 16 miliar. Mereka juga orang-orang bebal, gegabah. Kok mudah sekali diiming-imingi sayembara 16 miliar. Pertanyaan saya buat Anda semua ini, apakah ketika Anda semua ini sudah tersangkut konsekuensi hukum, orang yang telah mengiming-imingi kalian dengan sayembara 16 miliar itu akan turut bertanggung jawab atas nasib buruk yang menimpa kalian? Disinilah saya temukan bahwa kalian adalah orang-orang bebal, orang-orang yang jauh sekali dari kata bijaksana. Saya berharap orang-orang ini, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, si Dr. Tifa, dan lain-lain sejenisnya, orang-orang ini segera mendapat imbalannya. Semoga konsekuensi hukum yang maksimal, semaksimal-maksimalnya, bila perlu penjara seumur hidup, atau bahkan bila perlu dor, biar bangsa ini tentram, rakyat tentram. Rakyat tidak terus-terusan diadu domba dengan isu-isu politik. Padahal kalian hanya sedang memburu popularitas, uang, dan kekuasaan. Demi popularitas, demi uang, demi kekuasaan, kalian tega korbankan ketentraman rakyat, kalian tega korbankan kedamaian di masyarakat, kalian tega menghancurkan reputasi orang, kalian tega menghancurkan citra diri orang. Kalian benar-benar iblis jahanam. Saya Krisyanto Yen Oni. Mudah-mudahan kalian tersinggung. Terima kasih.